Setiap hari terasa seperti berlari dalam lingkaran tak berujung. Aku terus berusaha demi pujian, tapi selalu merasa hampa setelahnya. Aku sangat lelah. Tubuh dan pikiranku berat. Setiap pagi, aku berharap hari ini berbeda. Tapi selalu berakhir menangis sendirian, termenung di keramaian tanpa ada yang mengerti. Senyumanku, tawaku, semuanya hanya topeng agar dunia menganggap aku baik-baik saja. Tapi di dalam, aku rapuh seperti kaca retak. Ketika beban dunia terlalu berat, aku kehilangan kontrol. Emosiku meledak, dan air mataku mengalir tanpa henti. Orang-orang tidak tahu betapa lelahnya aku. Akhirnya, aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Hidup hanya untuk menyenangkan orang lain dan mencari validasi yang tak pernah cukup. Aku butuh sesuatu yang lebih. Aku butuh bantuan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Oh iya, salam masuk. Permisi ya, Pak. Oh iya. Ya, silakan duduk ya. Nih, Oke, ini dengan Mbak Raisya. Raisya. Habis dari mana tadi Mbak Raisya? Tadi habis ada kelas dari kampus. Habis ada kelas ya? Iya. Kelas apa Mbak Raisya? Tadi ada pendidikan bahasa Indonesia, Pak. Pendidikan Bahasa Indonesia. Iya. Oke, tadi kesini naik apa Mbak? Naik motor, Pak. Naik motor? Iya. Tadi di jalan macet nggak? Macet, Pak. Macet. Soalnya ini sih, Pak. Mungkin kebarengan sama orang-orang yang beres kerja kayak gitu ya. Iya, Ini iya. kan ada jam 12-an Iya. tadi. Terus orang-orang jam makan siang Iya. juga. Jadi macet banget sih, Pak. Apalagi kan emang Malang macet banget ya, Pak. Itu sih, Pak. Macet banget ya pastinya. Iya. Panas apalagi di lampu merah itu ya. Iya, wah. Apalagi yang lampu merah ini, Pak. Jalan yang veteran ini Iya. tuh, itu macet banget sih, Pak. Iya. Yang macet banget itu. Macet, panas ya. Iya. Wah, tadi saya kesini kayak berkeringat juga. Untung ini kan AC ya, Pak. Iya. Ya? Dingin. Oke. Gitu. Oke Mbak Raisya, ini pertemuan konseling dengan Bapak yang kedua. Kedua. Yang kedua ya, walaupun ini pertemuan dengan Bapak yang kedua, Bapak harus tetap menjelaskan bagaimana sesi konseling hari ini akan berjalan. Seperti itu ya Mbak. Oke, jadi pada sesi konseling hari ini akan kita laksanakan secara individual. Jadi hanya ada Mbak Raisya selaku konseling dan Bapak selaku konselor, kayak gitu ya. Dan juga tujuan dari sesi konseling hari ini adalah untuk mendalami bagaimana permasalahan Mbak Raisya, mengetahui sumber-sumber permasalahannya sehingga Mbak Raisya dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan optimal, seperti itu ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, dan juga untuk keteraturan sesi konseling hari ini, apabila kita batasi sesi konseling hari ini selama 35 menit, apakah Mbak Raisya keberatan? Boleh, Pak. Boleh ya? Oke, dan juga nanti dalam sesi konseling, Mbak Raisya tidak perlu takut untuk menyampaikan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Raisya. Karena di sini Bapak menjunjung tinggi kerahasiaan dalam proses konseling hari ini. Seperti itu ya Mbak ya? Oke, lalu nanti dalam sesi konseling apabila Bapak mencatat hal penting dari proses konseling, apakah Mbak Raisya mengizinkan? Mengizinkan. Oke, baik, nanti Bapak akan mencatat ya. Oke Mbak Raisya, kemarin Mbak Raisya sudah telepon Bapak ya. Kemarin Mbak Raisya mengatakan bahwa Mbak Raisya merasa capek, lelah seperti itu. Namun ketika Bapak bertanya mengapa merasa lelah, itu Mbak Raisya mengatakan bahwa kita konseling saja Bapak, kita jadwalkan gitu ya. Oke, dan kita bisa bertemu hari ini untuk membahas hal tersebut. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak, diceritakan bagaimana perasaan capek dan lelahnya itu seperti apa? Jadi tuh ini, Pak, saya tuh kayak capek banget, lelah banget gitu loh, Pak. Rasanya Baik. kayak sangat menguras energi.
Itu saya tuh kayak kenapa ya Pak? Setiap saya ngelakuin sesuatu, saya tuh kayak ngerasa orang-orang tuh harus tahu. Semua orang tuh harus tahu apa yang udah saya lakuin, apa yang udah saya capai, apa yang udah saya peroleh, apa aja yang saya lakuin itu semua orang harus tahu, termasuk kayak ngebantu teman, nge-MC, atau kayak lomba-lomba gitu, kayak semua orang tuh harus tahu Pak. Dan karena saya tuh mungkin ngelakuinnya terus-terusan karena orang lain, itu tuh kayak saya tuh kayak capek gitu loh Pak, karena kayak nurutin orang lain tuh nggak ada habisnya Pak. Dan semakin saya berusaha, mungkin orang-orang tuh kayak semakin menaruh ekspektasi yang tinggi gitu loh Pak terhadap saya. Jadi tuh Oke. saya kayak memaksa diri saya buat menuhin ekspektasi orang lain. Dan semua orang itu harus tahu apapun yang saya lakuin. Semua orang tuh harus tahu kayak mereka semua tuh harus ngapresiasi saya, harus muji-muji saya, harus tahu apa yang saya lakuin. Semua yang saya lakuin itu semua orang harus tahu Pak. Oke, baik Mbak Risha. Bapak dapat memahami ya bagaimana perasaan, bagaimana pemikiran Mbak Risha mengenai hal tersebut. Jadi pada intinya Mbak Risha ini memiliki masalah kelelahan, capek itu karena selalu berusaha untuk mencari validasi dari orang lain atas apapun yang telah Mbak Risha lakukan. Sehingga hal itu seringkali membuat Mbak Risha ini merasa capek karena selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Seperti itu Mbak. Apakah benar seperti itu? Benar. Oke Mbak Raisya, Bapak sudah memahami bagaimana perasaan dan pemikiran Mbak Raisya mengenai masalah tersebut. Di sini Bapak perlu untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai permasalahan Mbak Raisya. Di sini nanti Bapak akan mendalami bagaimana masalah Mbak Raisya itu bisa muncul ya. Jadi di sini nanti Bapak mempunyai suatu teknik yang namanya itu teknik asosiasi bebas. Jadi instruksinya nanti langsung diikuti saja ya Mbak. Silakan untuk merebahkan diri di sini. Oke, dibuat dirinya nyaman ya Mbak. Silakan. Oke, dibuat dirinya nyaman. Oke, gimana Mbak, sudah nyaman? Oke, nanti bisa untuk menutup mata ya bila dirasa itu nyaman. Oke, silahkan dibuat dirinya nyaman dulu. Jika sudah nyaman, instruksi selanjutnya adalah nanti silahkan Mbak Raisya untuk mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran, perasaannya Mbak Raisya tanpa ditutup-tutupi. Ucapkan saja semuanya, walaupun itu memalukan, menakutkan, menyakitkan, ucapkan saja seolah-olah Bapak tidak ada di sini. Seperti itu ya Mbak ya, silahkan ungkapkan saja. Dan juga seperti yang Bapak bilang tadi, Mbak Raisya tidak perlu khawatir apabila apapun yang Mbak Raisya ucapkan akan keluar dari ruang konseling hari ini. Karena Bapak jamin Bapak akan menjaga kerahasiaan sesi konseling hari ini. Seperti itu ya Mbak. Oke, Mbak Raisya apakah membutuhkan waktu? Apakah kita bisa langsung mulai saja? Membutuhkan waktu sebentar. Oke, akan Bapak berikan waktu beberapa saat ya Mbak Raisya. Silakan untuk dipersiapkan dirinya, ditenangkan dirinya dulu, dibuat nyaman. Oke, bagaimana Mbak Raisya? Sudah nyaman? Sudah siap? Sudah siap Mbak Raisya? Oke, jika sudah siap, silakan Mbak Raisya untuk dimulai. Saya capek. Kayak gini terus. Capek banget. Capek. Apalagi
Oke, silahkan ditenangkan dirinya terlebih dahulu ya Mbak Reisha. Oke, silahkan ditenangkan dulu. Bapak sangat bangga Mbak Reisha dapat mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Reisha dengan baik ya. Dan Bapak juga memahami bagaimana perasaan dan pemikiran Mbak Reisha mengenai hal tersebut. Pasti sangat berat ya berada dalam posisi Mbak Reisha ya. Oke, dan juga gimana Mbak Reisha perasaannya setelah mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Reisha? Lega sih Pak. Lega ya? Iya. Oke Mbak Reisha, dari asosiasi bebas tadi ada beberapa hal yang Bapak tangkap dari ucapan Mbak Reisha yang perlu Bapak klarifikasi lebih lanjut untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada diri Mbak Reisha. Tadi Mbak Reisha menyebutkan kata benci berulang kali. Kata benci tersebut Mbak Reisha tujukan kepada siapa Mbak Reisha? Ada Pak. Oh iya. Ada. Iya. Bisa diceritakan kepada Bapak? Mungkin itu kurang penting sih Pak untuk dibahas. Oke, baik Mbak Reisha. Di sini Bapak melihat Mbak Reisha itu seperti menghindari percakapan mengenai hal tersebut, di mana Bapak menilai bahwa perasaan benci tersebut dapat saja, mungkin saja mempengaruhi bagaimana perasaan haus validasi atau hal ingin perhatian dari diri Mbak Reisha sekarang, di mana Bapak perlu tahu untuk memberikan interpretasi lebih lanjut mengenai permasalahan Mbak Reisha. Dan Bapak hanya akan menanyakan apabila Mbak Reisha mau untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana Mbak Reisha? Apakah Mbak Reisha ingin bercerita? Mungkin diceritakan pelan-pelan saja ya Mbak Reisha. Ditujukan kepada siapa Mbak Reisha perasaan benci itu Mbak Reisha? Kepada keluarga saya sih. Keluarga Mbak Reisha? Mengapa keluarga Mbak Reisha? Karena ayah saya tuh kurang merasakan kasih sayang dari seorang ayah sih Pak. Ayah dan ibu saya tuh kurang dekat. Tapi saya lebih nggak dekat lagi sama ayah sih Pak. Terus saya sama kakak saya juga kurang dekat. Kurang dekat. Apa yang terjadi pada masa kecil Mbak Reisha? Ini saya tuh waktu kecil eh suka dibanding-bandingin gitu Pak. Dibanding-bandingkan? Iya. Dengan kakak saya. Saya tuh biasanya sama ayah dan ibu saya kayak saya tuh makan juga kan biasanya kakak saya duluan baru saya. Saya tuh kayak merasa kurang diperhatikan lah Pak. Terus pada akhirnya ya saya cari perhatian. Saya pengen dipuji karena setiap hal yang saya lakukan pasti kayak pada akhirnya tetap dibandingkan Pak. Jadi saya tuh kayak misal saya dapat penghargaan gitu, pasti nanti bilangnya kayak bagus, tapi loh kakakku juga bisa kayak gitu. Nah, apalagi waktu saya kecil, saya umur 5 tahun, itu waktu ulang tahun saya. Bagaimana Mbak Reisha? Jadi waktu saya umur 4 tahun itu saya lihat kakak saya tuh ulang tahunnya dirayakan. Sehingga saya juga mau Pak dirayakan di umur saya yang ke-5 tahun. Dan waktu itu kan saya juga masih kecil ya Pak. Anak kecil kan juga pasti seneng ya Pak, pengen ulang tahunnya dirayakan. Habis itu emang sih Pak dirayakan. Tapi
eh, ternyata waktu hari H saya ulang tahun tuh ayah saya nggak datang. Tidak datang. Iya, karena mengurusi berkas-berkas buat kakak saya masuk SD. Bahkan di hari ulang tahun saya, di hari spesial saya, yang saya anggap itu spesial, yang saya tunggu-tunggu sampai waktu kan kita anak kecil kan pasti kayak orangnya anak kecil kan suka excited sama hal-hal yang kayak ya aku besok mau ulang tahun itu. Baik. Saya udah nunggu-nunggu hari itu Pak, tapi kayak ternyata waktu harinya kok saya ternyata dikecewakan itu loh Pak. Dan itu juga masalahnya ngurusin kakak saya. Oke, baik Mbak Raisya, di sini Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Raisya tentang hal tersebut. Lalu, apakah benci ulang tahun ini terkait dengan apa yang Mbak Raisya ucapkan barusan? Lalu perasaan iri seperti apa Mbak Raisya yang Mbak Raisya rasakan kepada kakak Mbak Raisya? Ya saya tuh juga pengen diperhatikan sepenuhnya kayak kakak saya Pak. Saya tuh cuma pengen dipuji tanpa dibandingkan sama kakak saya. Kayak ya udah cukup dengan iya bagus banget, lanjutin ya kayak gini. Udah cukup sampai situ aja, nggak usah kayak iya bagus banget, tapi masih ada tapinya Pak. Sedangkan kakak saya aja papa diturutin. Ini mau langsung dibeliin, diusahain sama orang tua saya. Sedangkan saya sendiri kayak masih dibanding-bandingin kayak gitu ya. Gimana Pak, saya nggak iri. Oke. Lalu mengenai ulang tahun, setelah ulang tahun kelima Mbak Raisya itu, apa yang terjadi pada ulang tahun selanjutnya Mbak Raisya? Ya udah kayak ulang tahun biasa, kayak hari biasa sih Pak. Apakah dirayakan seperti ketika umur 5 tahun? Iya. Bagaimana perasaan Mbak Raisya ketika Mbak Raisya ulang tahun? Sebenarnya saya waktu saya mau ulang tahun itu saya kayak memilih untuk tidur sih Pak. Karena saya tuh nggak mau berinteraksi sama siapapun waktu ulang tahun. Karena hal itu kayak saya tuh kalau mikir lagi tuh kayak kecewa, sedih kayak gitu loh Pak. Baik. Terus juga di ulang tahun selanjutnya gitu ya Pak, sampai saat ini. Itu aja juga orang tua saya, kakak saya itu aja ngucapin kalau misal mereka ingat. Kalau nggak ingat ya udah, kayak hari biasa aja. Emang ada hari apa sih di hari ulang tahun saya? Oke, berarti di sini Mbak Raisya itu merasa seperti tidak dianggap ada gitu ya, seperti dari keluarga Mbak Raisya. Iya Pak, makanya saya pengen diapresiasi orang, cari perhatian ya, karena dengan saya diperhatikan, saya diapresiasi, saya dipuji, saya divalidasi orang lain, saya merasa saya dianggap ada. Oke, Mbak Raisya berarti selalu mencari validasi dari orang lain karena validasi tersebut tidak pernah muncul dari keluarga Mbak Raisya. Lalu ketika Mbak Raisya selalu sibuk mencari validasi dari orang lain sehingga Mbak Raisya merasa capek, seperti yang Mbak Raisya ceritakan sebelumnya, apa dampaknya pada Mbak Raisya? Saya capek sih Pak. Terus juga pernah sih saya kayak itu jadi bumerang buat saya. Bagaimana Mbak Raisya? Jadi waktu saya SMA sih Pak, saya kan pengen kayak kelihatan menonjol gitu loh orangnya, tapi malah hal itu bikin teman-teman saya tuh banyak yang nggak suka ke saya. Jadi dibikin omongan lah kalau saya tuh caper kayak gitu. Ya udah, habis itu nama saya sempat jelek sih Pak di SMA. Oke, baik. Mbak Raisya menyadari dampak tersebut ya. Lalu ketika Mbak Raisya capek dan lelah, apakah Mbak Raisya melampiaskan emosi tersebut pada orang lain? Iya sih Pak, karena saya nggak tahu mau melampiaskan ke siapa ya Pak, dan saya kan ada teman kos. Biasanya saya melampiaskannya ke dia, kayak misal ada hal sepele yang ngebuat saya
ngebuat saya ke-trigger ya Pak, waktu saya capek banget, terus dia kayak tanya charger dari mana atau gimana, pastinya saya kayak ngebentak dia gitu loh Pak. Itu sih. Oke, baik, Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Raisya. Lalu bagaimana hubungan Mbak Raisya dengan keluarga Mbak Raisya sekarang? Ya baik-baik aja, tapi nggak deket. Baik-baik saja namun tidak ada masalah. Ya, Kalau dengan kakak Mbak Raisya? ya sama aja sih Pak, baik-baik aja, cuma ya udah nggak deket. Oke. Saya melihat di sini Mbak Raisya memang sangat membutuhkan validasi dari orang lain ya. Mbak Raisya itu rela melakukan apapun hanya untuk diberikan validasi oleh orang lain. Karena dengan hal itulah Mbak Raisya itu merasa dianggap ada. Seperti itu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Oke. Lalu pernahkah ada suatu saat Mbak Raisya itu benar-benar membutuhkan suatu validasi kecil dari orang lain, namun Mbak Raisya tidak mendapatkan, sehingga Mbak Raisya merasa marah, merasa tidak dianggap ada oleh bahkan teman-teman dekat Mbak Raisya karena hal kecil tersebut? Pernah sih Pak. Bagaimana Mbak Raisya? Saya tuh udah ini sih Pak, capek-capek kayak capek-capek make up gitu loh. Tapi malah teman-teman saya juga kayak nggak ada yang notice gitu loh Pak. Padahal saya cuma mau dibilang, kamu tuh main hari ini make up cantik banget gitu. Tapi ya udah habis itu saya kesel gitu. Saya kayak nggak mau make upan lagi, kayak percuma gitu loh Pak, saya buang waktu tapi itu nggak ada yang notice gitu. Oke, baik, Bapak memahami bagaimana pengalaman Mbak Raisya ya. Mbak Raisya kemarin masuk kuliah melalui jalur apa? Jalur SBM. SBMPTN. Ya UTBK. Oke, Mbak Raisya keterima di jurusan pilihan Mbak Raisya? Di jurusan pilihan ayah saya. Di jurusan pilihan ayah Mbak Raisya. Iya. Bagaimana reaksi dari orang tua Mbak Raisya ketika Mbak Raisya keterima kuliah di jurusan pilihan ayah Mbak Raisya? Bagus banget, ya harusnya emang gitu dong, kan kakak kamu juga di PTN. Bagaimana perasaan Mbak Raisya ketika itu? Kayak abis dinaik-naikin, saya kayak, wah kok masih bisa ya aku diginiin, kayak gitu. Itu sih saya kayak langsung capek sih Pak. Capek Mbak Raisya. Mbak Raisya merasa capek ketika tidak divalidasi dan selalu mencari validasi dari orang lain. Saya melihat di sini Mbak Raisya itu sebenarnya hanya ingin dianggap ada oleh orang lain itu dengan pujian, dengan apresiasi seperti itu. Namun tidak hanya dari keluarga, namun lingkungan Mbak Raisya juga tidak mendukung hal tersebut. Apakah benar Mbak Raisya? Iya. Oke, saya melihat di sini memang banyak sekali hal ya yang membuat Mbak Raisya itu selalu mencari validasi dari orang lain. Mulai dari pola asuh orang tua yang tidak pernah memberikan apresiasi, membanding-bandingkan Mbak Raisya dengan kakak Mbak Raisya, sehingga Mbak Raisya itu memenuhi kebutuhan validasi tersebut dari orang lain. Mbak Raisya selalu melakukan sesuatu itu atas dasar ingin divalidasi oleh orang lain. Oh, kamu tuh bisa, kamu tuh pinter kayak gitu. Sehingga seringkali itu membuat Mbak Raisya itu merasa capek dan lelah dengan semua hal itu. Dan Mbak Raisya ketika capek dan lelah itu muncul, melampiaskan emosi tersebut kepada orang-orang terdekat Mbak Raisya, sehingga mungkin saja itu membuat hubungan sosial Mbak Raisya dengan teman-teman Mbak Raisya menjadi terganggu. Dan hal itu terus saja terjadi berulang kali. Apakah benar seperti itu Mbak Raisya? Iya. Karena hal tersebut sering terjadi berulang kali, apakah pernah sampai terbawa mimpi Mbak Raisya? Nah, Mimpi yang seperti apa Mbak Raisya? sebenarnya mimpi ini tuh udah terjadi berulang kali. Setiap saya capek tuh pasti mimpi ini Pak yang muncul. Jadi mimpinya tuh saya tuh kayak berada di keramaian pesta gitu. Berada di keramaian pesta. Habis itu saya di situ pakai baju pesta, di depan saya ada lilin. Nah, waktu saya tiup lilinnya, itu semuanya gelap, langsung kayak lilin mati itu semuanya gelap, terus sunyi, dingin, sepi. Saya panggil, kan kalau anak kecil biasanya panggil orang tua dulu ya Pak, kita juga pasti apa panggil ayah ibu dulu, itu nggak ada jawaban Pak. Ya udah di situ cuma ada saya sendiri. Oke, jadi di situ sebelumnya ada banyak orang. Ketika Mbak Raisya meniup lilin, semua orang itu langsung hilang. Apakah Mbak Raisya merasakan kedinginan di situ? Merasakan Pak. Kedinginan yang seperti apa Mbak Raisya? Kayak kedinginannya tuh yang kayak yang dingin, sepi, kayak
misal kita lagi banyak anginnya sepoi-sepoi kayak gitu kan, ngerasa dingin kayak dinginnya malam Iya. gitu loh Pak. Ya, kayak gitu. Apakah di situ Mbak Reza merasa takut? Rasa takut. Takut sekali. Takut akan hal apa Mbak Reza? Kayak gak ada yang menjawab panggilan saya gitu loh Pak. Jadi tuh saya takut, apalagi di sana kan gelap. Oke, mimpi ini terjadi berulang kali. Hal ini terjadi berulang kali ketika Mbak Reza merasa lelah, merasa capek karena selalu mencari validasi dari orang lain. Oke, hal ini menunjukkan bahwa memang masalah ini tuh sebenarnya masih menjadi konflik batin dalam diri Mbak Reza dan memang belum pernah terselesaikan, sehingga ketika ada suatu pemicu muncul, mimpi itu selalu muncul, dan itu menandakan bahwa memang Mbak Reza itu belum sepenuhnya bisa berdamai dengan konflik batin Mbak Reza, dimana Mbak Reza ini masih selalu ingin mendapatkan validasi dari orang lain yang tidak Mbak Reza dapat dari keluarga Mbak Reza. Apakah seperti itu Mbak Reza? Iya Pak. Lalu memakai baju pesta di tengah keramaian pesta itu menunjukkan bahwa Mbak Raisa itu memiliki pengalaman traumatis ketika ulang tahun di umur yang kelima, sesuai yang Mbak Raisa bilang tadi. Ada lilin, ditiup, semua orang hilang, dan Mbak Raisa memanggil-manggil namun tidak ada orang. Itu menunjukkan bahwa Mbak Raisa ketika meniup lilin yang seharusnya Mbak Raisa dan teman-teman atau orang-orang di sekitar Mbak Raisa memberikan harapan, doa untuk Mbak Raisa, namun ketika lilin ditiup semua orang hilang, itu menunjukkan bahwa Mbak Raisa itu sangat merasa tidak dianggap ada oleh orang-orang terdekat Mbak Raisa, bahkan keluarga Mbak Raisa. Dari tidak adanya apresiasi, tidak adanya dukungan, tidak adanya validasi, tidak adanya pujian ketika Mbak Raisa mencapai suatu titik di mana Mbak Raisa merasakan butuh akan hal itu. Apakah benar seperti itu Mbak Raisa? Lalu perasaan sepi, sunyi, dingin, dan takut itu menunjukkan bahwa Mbak Raisa itu memang tidak merasakan kasih sayang yang sebenarnya dari orang tua Mbak Raisa, dari kakak Mbak Raisa, dari keluarga Mbak Raisa. Apakah benar seperti itu Mbak? Apakah benar yang Bapak katakan? Benar. Oke, bisa diceritakan Mbak bagaimana orang tua Mbak Raisa memberikan kasih sayang kepada Mbak Raisa? Mengapa sampai Mbak Raisa itu tidak merasakan kasih sayang dari orang tua Mbak Raisa? Ya, mereka tuh misal di rumah ada saya sama kakak saya, yang disuruh-suruh itu saya Pak. Padahal apa sih salahnya cowok cuci piring? Apa sih salahnya cowok nyapu? Bahkan ibu saya aja takut mau nyuruh kakak saya. Jadi kayak emang sih Pak, saya juga diberi apa yang saya mau. Tapi pada akhirnya itu juga kayak ayahnya dibandingkan, kayak yang hemat, lihat kakakmu itu juga hemat gitu. Ya gimana ya Pak, saya kan juga akhirnya capek gitu loh. Saya tuh emang diberi waktu, diberi uang juga kayak buat kebutuhan sehari-hari, tapi ya saya tuh selalu diingetin buat ini buat itu, soalnya kebutuhan kakak saya tuh lebih banyak kayak gitu. Oke, baik, Bapak memahami bagaimana perasaan Mbak Raisa. Ketika Mbak Raisa melawan pekerjaan rumah tersebut, dari ibu, bapak, dan juga kakak, Mbak Raisa selalu menginginkan validasi dari seorang siapa? Orang ayah. Ayah Mbak Raisa. Mengapa Mbak Raisa? Soalnya ayah saya tuh mengapresiasi jarang mengapresiasi, terus juga kan saya kurang dekat sama ayah saya. Baik. Jadi saya juga mau diperhatikan oleh ayah saya Pak. Oke, baik, Bapak memahami. Lalu apakah ketika dalam Mbak Raisa mencari validasi dari orang lain, ketika ingin dipuji atas apapun yang Mbak Raisa lakukan, Mbak Raisa cenderung untuk mencari validasi tersebut dari seorang laki-laki? Iya sih Pak, karena ya kan saya kayak ngerasa kurang kasih sayang dari seorang ayah, jadi saya cari ke orang lain gitu loh Pak. Ya saya maunya dipuji cantik ya dari cowok, terus mau bantu temen juga yang cowok aja kayak gitu. Oke, Mbak Raisa merasakan
ingin memenuhi validasi yang Mbak Raisa tidak dapatkan di lingkungan keluarga, utamanya ayah, dengan mencari validasi dari orang lain, utamanya laki-laki, seperti itu, Mbak. Oke, baik, Bapak memahami bagaimana perasaan Mbak Raisa. Oke, dari hasil analisis Bapak, Mbak Raisa, perasaan capek dan lelahnya Mbak Raisa itu disebabkan oleh Mbak Raisa itu selalu mencari validasi atau pengakuan dari orang lain atas apa yang Mbak Raisa telah lakukan. Hal itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk agar Mbak Raisa itu merasa dianggap ada oleh orang lain. Dan hal ini terjadi karena memang pola asuh dari orang tua Mbak Raisa itu yang selalu membandingkan Mbak Raisa dengan kakak Mbak Raisa. Selalu tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan suatu dukungan, tidak memberikan suatu penghargaan ketika Mbak Raisa mencapai suatu titik. Sehingga Mbak Raisa merasa hal itu selalu tidak cukup. Sehingga Mbak Raisa selalu mencari-cari terus hal di mana orang tua Mbak Raisa itu bisa memberikan validasi. Namun ternyata hasilnya tidak sesuai yang Mbak Raisa harapkan. Apakah benar seperti itu, Mbak? Karena hal tersebut terjadi dan berulang-ulang, Mbak Raisa mencari validasi dari orang lain, terutama dari laki-laki. Apapun yang Mbak Raisa lakukan selalu agar divalidasi orang lain, utamanya laki-laki. Dan itu tadi, balik lagi. Hal itu membuat Mbak Raisa merasa capek dan lelah, karena selalu memenuhi ekspektasi orang lain dalam melakukan sesuatu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Oke. Lalu Mbak Raisa, karena hal ini terjadi berulang kali secara terus-menerus, dari kecil hingga sekarang, di mana Mbak Raisa selalu mencari validasi dan tidak mendapatkan apresiasi dari orang tua, terjadi suatu mimpi ketika Mbak Raisa merasakan capek dan lelah. Dan mimpi itu terjadi berulang kali ketika Mbak Raisa merasakan hal tersebut, di mana mimpinya adalah berada di tengah keramaian pesta, banyak orang. Lalu ketika Mbak Raisa meniup lilin, semua orang itu hilang. Mbak Raisa berteriak-teriak namun tidak ada yang menjawab. Perasaan sepi, dingin, sunyi, takut itu muncul bersamaan ketika mimpi itu. Itu juga menunjukkan bahwa pengalaman traumatis Mbak Raisa ketika umur 5 tahun, di mana ayah Mbak Raisa tidak datang pada ulang tahun Mbak Raisa itu sangat membekas pada pikiran Mbak Raisa. Sehingga apapun yang dilakukan Mbak Raisa selalu terbayang-bayang oleh pengalaman tersebut. Lilin yang ditiup lalu tidak adanya orang, yang ada kegelapan, itu menunjukkan bahwa memang Mbak Raisa itu tidak merasakan apresiasi yang cukup dari lingkungan Mbak Raisa, utamanya dari keluarga Mbak Raisa. Dimana Mbak Raisa berteriak-teriak di situ. Mbak Raisa itu berharap ada yang memberikan jawaban. Dimana di sini yang maksudnya adalah Mbak Raisa itu ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Kayak gitu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Benar. Apakah interpretasi Bapak benar atau ada yang mau disanggah, Mbak Raisa? Benar, Pak. Oke. Dari sesi konseling ini tadi, Mbak Raisa, dari awal sampai sesi konseling tadi, Bapak melihat memang Mbak Raisa itu selalu dipenuhi oleh rasa haus validasi, karena memang masa lalu Mbak Raisa itu sangat membekas ya dalam pikiran Mbak Raisa. Oke, karena kita sudah berada di sesi konseling hari ini, Bapak ingin mengucapkan bahwa Bapak bangga sekali terhadap Mbak Raisa, karena Mbak Raisa bisa mengungkapkan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya Mbak Raisa dengan baik. Oke, mungkin ditenangkan dirinya terlebih dahulu ya Mbak Raisa. Oke, ditenangkan dulu. Oke, gimana perasaannya Mbak Raisa? Lega sih, Pak. Lega banget. Seneng juga. Oke. Saya ngerasa hari ini saya nggak sendiri di dunia ini. Saya ngerasa Bapak tuh ada gitu. Makasih ya, Pak. Oke, baik Mbak Raisa. Apa yang Mbak Raisa dapatkan dari sesi konseling hari ini? Saya jadi tahu kenapa penyebab kenapa saya tuh kayak cari perhatian, haus validasi, pengen dipuji, selalu dipuji orang lain. Itu saya sekarang jadi tahu penyebabnya apa. Saya tahu mengapa mimpi tersebut terus muncul ketika saya lelah. Kayak ternyata itu emang kejadian itu sangat membekas di hati saya. Terus saya juga jadi tahu mungkin setelah ini saya harus apa. Mungkin setelah ini saya lebih fokus ke diri saya sendiri aja sih, Pak, biar mengutamakan diri saya biar nggak capek kayak gitu sih, Pak. Oke, baik, bagus Mbak Raisa. Bapak sangat bangga Mbak Raisa dapat menangkap hasil dari sesi konseling hari ini dengan baik.
Oke Mbak Raisya, sebelum Bapak tutup apakah ada yang mau disampaikan Mbak Raisya? Sudah cukup. Sudah cukup ya Mbak Raisya, oke silakan duduk. Oke, nanti Mbak Raisya apabila membutuhkan sesi konseling lebih lanjut dengan Bapak, silakan untuk menghubungi Bapak di nomor Bapak yang Mbak Raisya hubungi sebelumnya ya. Nanti kita jadwalkan untuk sesi konseling selanjutnya, untuk waktu dan tempatnya di mana. Seperti itu ya Mbak Raisya? Iya Pak. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah. Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Bila sudah cukup, Bapak ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam sesi konseling hari ini. Semoga Mbak Raisya bisa untuk merubah diri menjadi ke arah yang lebih baik ya Mbak Raisya. Dan juga terima kasih sudah datang dan konseling dengan Bapak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Raisya. Terima kasih ya Pak. Ya. Mari ya Pak. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tidak pernah menyangka beberapa sesi konseling bisa begitu berpengaruh. Rasanya seperti beban yang lama aku pikul tiba-tiba terangkat. Saat aku berbagi beban di sana, aku merasa lega dan bisa jujur tanpa takut dihakimi. Aku diberi ruang untuk merasa dan akhirnya tidak lagi merasa sendirian. Setelah sesi itu, aku merasa seperti melihat cahaya di ujung terowongan. Perjalanan menuju kesembuhan mungkin sulit, tapi aku tidak sendirian. Aku memiliki alat, pengetahuan, dan dukungan untuk memulai proses penyembuhan ini. Aku tidak lagi takut untuk meminta bantuan. Itu tanda keberanian. Aku siap untuk berjuang dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.